sekali ketika Mister tadi berkata bahwa memang kadang-kadang orang mandek karir hanya karena bahasa Inggrisnya nggak bagus. Betul. Atau melewatkan peluang hanya karena nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Dan saya rasa pasti pemirsa juga pernah mengalami seperti itu. Nah di sini sebenarnya apa sih faktor-faktor utama yang kayaknya bikin orang tuh aduh susah banget belajar bahasa Inggris, mandek gitu kayaknya. Ya jadi memang selama ini banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya orang itu kan sudah belajar bahasa ini dari SD kan. Betul. Bahkan Mbak Intan sekarang tuh TK sudah mulai belajar. TK anggaplah SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Itu kalau ditotalkan ada 16 tahun. Betul. Tapi ketika orang lulus kuliah ditanya, "Can you speak English?" Kebanyakan orang jawabnya apa? "Yes, I can, but little sih I can." Ada little-littlenya ini. Ini kan menunjukkan ada masalah. Nah, masalah yang pertama adalah, and this is the biggest problem that many people have is, kurangnya kosakata. Betul. Jadi percuma belajar bertahun-tahun, kalau kosakata sangat minim, nggak akan pernah bisa berbicara deh. Contoh, Anda mau bilang, saya lapar, perut saya keroncongan. Kalau kita nggak tahu lapar itu apa, maka apa keroncongan itu apa, nggak bisa ngomong kan kita. Yang ada ayam sambil pegang perutnya. Ayam, gitu ya. Tapi pakai bahasa isyarat. Kemudian yang kedua, yang bikin mandek adalah karena terlalu fokus ke grammar. Ya, sehingga ketika orang mau ngomong, orang mau berbicara, when they want to say something in English, they have to think deeply. Jadi mikir dulu dalam-dalam ini kira-kira benar atau salah ya. Ini kira-kira pakai kata kerja pertama, kedua atau ketiga ya. Nah, misalnya orang sudah tahu pergi itu adalah go. Ketika dia mau bercerita, kemarin saya pergi ke Bandung. Orang sudah mulai berpikir kira-kira pakai kata kerja kedua atau ketiga ya. Nah, ketika dia merasa salah, nggak jadi ngomong, malu Jadi mikir dulu ya, akhirnya jadi nggak maju. Jadi lama kan. Nah, itu yang menyebabkan orang mandek. Padahal ketika kita nggak ngerti grammar, kita bilang saat itu misalnya, yesterday I go to Bandung. Itu benar atau salah? Itu salah. Tapi pertanyaan saya, orang yang dengar ngerti atau enggak? Ngerti kan? Itu ngapain dipikirin grammarnya kan gitu kan? The most important thing when we were speaking, the people we are talking to can understand what we say. Itu yang paling penting. Yang penting orang yang kita bicara itu bisa ngerti walaupun grammarnya salah. Nah, kemudian yang ketiga, itu terlalu dominan otak kiri. Sehingga ketika orang tahu kosakata itu sangat penting dalam bahasa Inggris, banyak orang mencoba menghafal kosakata secara rutin. Dengan harapan apa? Kosakatanya terus nambah, bahasa Inggrisnya meningkat. Tapi karena hanya otak kiri yang dimaksimalkan, maka apa yang terjadi ketika orang hari ini misalnya menghafal 10 kosakata, besok 10 lagi, besok 10 lagi. 10 yang pertama, 10 yang kedua ini sudah hilang kemana tahu. Menguap, makanya saya bilang, cepat datang, cepat juga pergi gitu kan. Jadi cepat hafal, cepat lupa. Iya benar. Ini kan capek-capek menghafal, lupa lagi. Sehingga banyak orang frustasi. Tapi ini Mbak Intan lumayan. Ketimbang yang kedua, hafalnya lama, lupanya cepat. Ini yang parah banget. Jadi banyak orang ya, belum hafal udah nguap gitu kan. Ngafalin kosakata 10 aja itu lama banget. Senggol dikit dia lupa. Ini masalah. Nah, ternyata dua kategori itu adalah kategori yang hanya melibatkan otak kiri. Nah, yang akan kita pelajari di bahasa Inggris otak kanan nanti adalah bagaimana menghafal cepat, banyak dan tidak mudah lupa. Nah, jadi bayangkan dalam satu hari misalnya kita bisa menghafal 500 kosakata. So 10 hari sudah berapa kosakata? Selesai ya, 5.000 kosakata beres. 5.000 langsung 10 ya. 10 hari. Wow. Itu disebut dengan jalan pintas masing-masing dan otak kanan, seperti itu Mbak Intan. Menarik sekali ya pemirsa, ketika kita tahu sebuah ketakutan kita terbesar adalah, benar tadi Mister katakan, bahwa gimana mau ngomong, dan apa-apa data kita udah berpikir, bener nggak ya saya ngomongin, salah nggak ya, aduh saya mau mengucapkan sesuatu, orang ini ngerti nggak ya, jadi kita udah keburu ketakutan di awal ya. Tapi sebenarnya Mister bisa jelaskan nggak sih, kenapa sih di STEM ini kok yang dimanfaatkan adalah otak kanan? Memang apa beda ataupun fungsi kerja otak kanan otak kiri? Iya. Jadi secara teori yang namanya otak kiri itu lebih mengurusi hal-hal seperti logika. Otak kiri ya? Iya. Logika, bahasa. Nah, bahasa sendiri itu ada di otak kiri. Bahasa itu kan berkaitan dengan tulisan, analisa, logika. Nah, sehingga ketika orang belajar bahasa Inggris dengan hanya mengedepankan otak kiri, dia sifatnya akan membosankan. Akan cepat jenuh dan akhirnya apa? Hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang kedua otak kanan. Ya, kenapa harus melibatkan otak kanan? Karena di otak kanan tidak ada istilah tulisan, logika, tidak ada. Yang ada adalah gambar, imajinasi, asosiasi, kemudian lebih fun kayaknya yang kanan itu ya. Dan itu bisa dibuktikan seperti ini Mbak Intan. Selama ini banyak orang lebih mudah menghafal pelajaran atau menghafal film. Cerita film kan? Jadi kalau menghafal pelajaran, hari ini misalnya menghafal pelajaran, besok mau ke ujian. Banyak orang tuh biasa pas masuk ujian tuh lupa semua pelajaran penghafal kemarin. Tapi ketika nonton film, sehari, 2 hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, itu ceritanya kita masih ingat. Nah, ternyata itu otak kanan yang dimaksimalkan. Yang bermain, nah, sehingga nanti bagaimana mempelajari bahasa dengan otak kanan. Jadi tidak hanya fokus pada kata-kata, tapi juga nanti bagaimana kata-kata itu bikin gambar dan imajinasi.
yang membuat kita jadi mudah lebih untuk mengingat kosakata lebih banyak lagi. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kita memanfaatkan bagaimana imajinasi kita dimainkan sehingga lebih lama untuk menempel di otak kita sendiri. Betul. Ya. Jadi selama ini banyak orang ketika halo kenalan sama orang, halo nama saya Suryanto, nama saya Mbak Intan, kenal, seminggu setelah itu kita nggak ketemu-temu lagi nih. Saya yakin kita saling lupa nama. Betul. Tapi kita akan bilang seperti kayaknya pernah ketemu orang ini deh. Iya. Artinya apa? Kita lupa nama, ingat mukanya. Muka atau fisik ya. Betul sekali, karena nama itu tulisan, diterima otak kiri sifatnya short term memory. Sementara tubuh, wajah adalah gambar dan bentuk yang diterima otak kanan sifatnya long term memory. Iya, betul. Seperti itu Mbak Intan, kenapa harus melibatkan otak kanan? Jadi akhirnya digunakanlah di STEM ini adalah otak kanan ya, betul karena otak kanan lebih long term ibaratnya. Apa yang dia terima lebih lama untuk disimpan ya kan. Betul sekali. Nah, tetapi tadi kan Mister mengatakan bahwa grammar itu adalah saat ini kadang-kadang orang ketakutan karena gue pakai kata kerja pertama, kedua atau ketiga ya. Tapi apakah gimana ya? Kan kita di awal mempelajari grammar terus nih. Gimana nih Mister nih menurut Mister sendiri? Ya, jadi kalau menurut saya orang kalau mau bisa bahasa Inggris itu tahap pertama bukan grammar dulu yang dipelajari. Tapi kosakata dulu dibanyakin ya pada level 3.000 tadi. Jadi kalau sudah sampai 3.000 kosakata, kita mempelajari grammar jadi lebih mudah. Karena apa? Karena kan grammar itu kan berkaitan dengan kosakata. Tadi Mbak Intan bilang, perubahan kata kerja kedua dari go adalah when. Ketiganya adalah gone. Speak, spoke, spoken. Eat, ate, eaten. Nah, ketika kita mempelajari grammar, tapi kosakata kita nggak tahu kan susah merubahnya. Betul. Jadi walau bagaimanapun, vocabularies are the most important thing. Oke, baik. Mister kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi. Selain satu ini, tetap di Ragam Info.